Ketika kita sudah mengetahui kondisi ketika tidak melakukan survei, probabilitas 0,5 dan 0,5 untuk favorable market dan unfavorable market. Kemudian kita juga sudah tahu ternyata ketika kita melakukan survei, probabilitas itu bisa berubah ya. Perubahannya tadi sudah dihitung. Sekarang yang akan kita lakukan adalah berarti kita harus membuat pohon keputusan atau decision tree yang baru sesuai dengan kondisi yang terjadi sekarang, yaitu ya berarti pilihan pertama yang harus kita perhatikan itu adalah kita mau membuat survei apa tidak ya, karena kan kita memilih membuat large plan dan small plan atau do nothing itu kan sesudah kita melakukan survei. Berarti pilihannya ya berarti kotak ya, kotak ini pilihannya hanya ada dua, yaitu mau melakukan survei atau tidak. Kemudian dari sini, ketika kita melakukan survei, tadi sudah dikatakan bahwa hasil surveinya itu bisa positif, bisa negatif kan? Berarti kita tulis di sini ada state of nature-nya, ya, kondisi yang terjadi ketika kita melakukan survei, yaitu surveinya bisa positif, ya, bisa juga negatif. Ini saya delete, maaf, karena takut dikira itu angka negatif ya. Nah, kita harus tulis probabilitas dari masing-masing positif dan negatif. Tadi udah dapat yang positif itu 0,45. Di 0,45 kita tulis di sini. Yang negatif itu adalah 0,55. Oke. Nah, ketika kita mendapatkan hasil survei positif, berarti baru kita bisa memutuskan dong kita mau buat apa. Berarti ada alternatif di sini. Berarti kotak lambangnya. Begitu pula dengan yang survei negatif. Nah, kegiatan yang mungkin terjadi apa? Ya tadi itu. Kita buat large plan, kita buat small plan, atau kita do nothing. Oke. Begitu pula dengan yang survei negatif. Kita bisa buat large plan, bisa membuat yang small plan, bisa do nothing. Nah, ketika kita melakukan no survey, ya, kalau nggak melakukan survei ya berarti langsung aja kan, langsung aja kita mau pilih apa, mau bikin large plan, mau buat small plan, atau mau do nothing. Nah, ingat, setiap alternatif ini kita punya kemungkinan hasil yang terjadi, ya. Berarti ada state of nature-nya, bulatan di sini. Kalau large plan bisa favorable market, bisa unfavorable market. Begitu pula dengan yang small plan, ya. Kalau nanti sama aja. Lalu untuk yang negatif juga sama, bisa favorable market, bisa unfavorable market, ya. Nanti sama. Oke. Lalu ya, kalau nggak survei, berarti kita juga bisa dong favorable market atau unfavorable market, ya, untuk setiap alternatif yang terjadi. Oke, ya, begitu pula ini. Nah, setelah ini yang harus kita lakukan adalah, jadi berapa sih probabilitasnya? Jadi setiap kali kalian mendapatkan yang namanya bulatan atau state of nature, itu harus ada probabilitas untuk setiap cabang setelahnya. Ya, jadi kita lihat, ketika kita surveinya positif, ya yang ini, kita lihat berapa sih kalau favorable market hasilnya, probabilitasnya. Nah ini, yang udah kita hitung sebelumnya, yaitu 0,78.
Ya, berarti untuk setiap favorable market nilainya 0,78. Nah, ketika unfavorable market, survei positif berarti nilai 0,22. 0,22 ya, kalau nanti nggak ada. Nah, untuk yang negatif yang ini berarti kita cek juga. Jadi kalau negatif dan favorable berapa? 0,27. 0,27. 0,27. Lalu ketika unfavorable nilai yang ini kan 0,73, 0,73. Kemudian ya, ketika tidak melakukan survei berarti kan kita menggunakan probabilitas yang awal, berarti yang ini. 0,5 untuk favorable dan untuk unfavorable juga 0,5 kebetulan. Ya. Nah, setelah ini yang harus kita lakukan adalah menghitung payoff-nya. Ya. Payoff-nya kan kita cuma dikasih tahu yang prior kan, yang awal banget yang ini. Ya, tabel pertama pisan. Berarti kita masukkan nilai yang dari tabel yang pertama dulu biar gampang ya. Dia ngasih tahu kan nilainya di sini 200.000, ini minus 180.000, ini 100.000, ini minus 20.000, dan ini 0. Jadi caranya sama persis dengan pembuatan decision tree yang awal, yang simple. Kemudian kita hitung untuk yang ketika kita melakukan survei. Ya, di sini dikasih tahu ketika kita melakukan survei kita harus mengeluarkan biaya yang sebesar 10.000. Berarti ketika tidak melakukan apa-apapun ketika sudah melakukan survei ada keluar uang dong. Keluar uangnya berapa? 10.000. Berarti kita di sini nggak dapat penghasilan tapi ngeluarin uang, ya minus dong. Ya, biar gampang. Nah, berarti hal yang terjadi dengan yang lain juga sama. Jadi ketika misalnya di sini awalnya dia bilang harusnya bisa dapat 200.000. Tapi kita udah ngeluarin 10.000. Ya kan? Berarti yang kita dapatkan hanya 190.000. Ya. Yang ini juga sama. Tadinya dapatnya rugi loh, rugi minus 180 ya. Ruginya adalah 180.000. Tapi kita juga ngeluarin uang 10.000 di sini. Ya. Berarti minus 180.000 diminusin lagi 10.000. Berarti di sini dapat ruginya lebih gede, 190.000. Di sini kita dapatnya harusnya 100.000. Tapi keluarin uang dong 10.000. Ya. Jadi kita akan mendapat di sini 90.000. Nah, yang ini juga sama. Tadinya rugi 20.000. Harus bayar lagi 10.000 kan sebelumnya. Sebelum menerima kerugian malah. Jadi di sini nilainya menjadi minus 30.000. Ya. Nilai payoff untuk yang survei positif maupun negatif itu pasti akan sama untuk setiap alternatif dan state of nature-nya. Karena dia kan nggak ngomong kalau survei positif dia harus bayar berapa, kalau survei negatif bayar berapa, kan enggak. Dia hanya bilang pokoknya kalau melakukan survei bayarnya sekian. Berarti kan sama aja untuk yang positif dan negatif. Berarti kita bisa langsung tulis di sini 190.000, di sini minus 190.000, di sini 90.000, di sini minus 30.000. Ya istilahnya copy paste gitu ya. Nah ini cara untuk menggambar ya, menggambar sampai nilai payoff-nya yang decision tree kompleks. Jangan lupa kita harus selalu memberikan penomoran untuk setiap node dan kotak. Ya, yang dimulai selalu dari yang paling kanan atas sampai yang ke kiri. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Ya, ini bulatan ke-7. Kemudian untuk EMV-nya juga sama. Untuk kotaknya adalah 1, 2, 3. Ini kotak yang keempat. Ini baru namanya decision tree kompleks yang lengkap. Jadi kalau misalnya kalian disuruh gambarkan decision tree-nya, harus sampai ini.